Halo guys, ketemu lagi di channel Yuni Okan. Di video kali ini aku mau sharing tentang culture shock aku selama 1 bulan lebih ini aku tinggal di Istanbul. Ini khususnya menurut pendapat pribadi ya guys, karena masing-masing orang pasti beda pendapat juga. Dan ini dikhususkan untuk kota Istanbul saja, karena mungkin setiap kota itu pasti beda-beda banget culture shocknya. Jadi aku mau bahas tentang culture shock di Istanbul saja. Jadi yang pertama culture shock aku yaitu orang Turki itu guys, khususnya mereka yang tinggal di Istanbul, rata-rata mereka itu cakep-cakep banget. Mau cewek ataupun cowoknya mereka itu kayak cakep-cakep banget. Dan aku tuh jarang banget nemuin orang Turki yang B aja. Maksudnya kayak ya yang biasa aja gitu. Karena kemanapun kamu pergi, mereka semua itu rata-rata ya badannya tinggi, bagus gitu kan, ceweknya cantik-cantik, cowoknya cakep-cakep, terus mereka itu rata-rata fashionable banget. Jadi aku pas pertama kali datang ke sini tuh aku ngerasa kayak aku aku ini apa gitu guys, aku ini kayak butiran debu gitu. Tapi ya ini menurut pendapat aku ya guys, dan rata-rata orang sini tuh mereka kemana-mana itu pakai sepatu, mau itu sepatu cat, mau itu sepatu sport, ataupun sepatu bot. Mereka itu jarang banget pakai sendal. Kalaupun ada yang pakai sendal, pasti mereka pakaiin kaos kaki. Kenapa? Ini menurut pendapat aku ya, mungkin alasannya karena orang sini itu kebanyakan mereka itu pergi kemana-mana itu banyak jalan kakinya gitu. Kalaupun mereka bawa kendaraan, ya mereka parkir di mana, nanti tujuannya kemana, pasti kayak lebih banyak jalan kakinya gitu, sekitar 10 menit, 15 menit itu kayak udah biasa gitu. Dan menurut kita orang Indonesia yang jarang banget jalan kaki itu kayak culture shock banget gitu. Apalagi aku pribadi ya, karena terbiasa kemana-mana ya kalau enggak naik motor, kalau di kota paling naik angkot gitu kan. Jadi kalau jalan kaki itu pas pertama-tama jalan kaki 15 menit, 10 menit itu lumayan capek guys, lumayan menguras tenaga, tapi semakin kesini ya semakin terbiasa gitu kan. Terus nomor 2 culture shocknya adalah makanan Turki itu guys susah masuk ke lidah orang Indonesia, terutama lidah orang Sunda seperti aku ya. Karena di Indonesia itu kebanyakan makanan itu gurih dan sedikit pedas. Jadi orang Indonesia itu tanpa cabai, tanpa sambal itu kayak kurang enak gitu, dan makan tanpa nasi itu kayak belum makan gitu kan. Peribahasanya kayak gitu. Tapi di sini tuh kan makanan pokoknya kan bukan nasi, dan makanan di sini tuh untuk lidah kita itu kayak hambar gitu guys, kayak kalau di kita itu kan lebih gurih, pedes, pokoknya micin banget gitu. Kalau di sini tuh justru nggak ada micin guys. Aku malahan pertama kali makan di sini kayak ngerasa kayak makanannya itu lebih ke banyak ke dominan asam gitu guys. Karena di sini tuh lebih makanan itu kebanyakan pakai lemon, pakai yogurt, pakai acar, dan acarnya itu asem banget. Acarnya itu nggak seperti acar di nasi goreng di kita gitu kan, yang acar enak gitu biasa aja. Di sini tuh acarnya itu asem banget guys, dan menurut aku untuk lidah aku itu nggak masuk gitu ya. Yang ketiga sekarang yaitu MUA Turki. MUA Turki itu bener-bener nggak cocok banget sama wajah kita, wajah Asia. Soalnya ini menurut pendapat aku ya guys, khususnya untuk cewek Indonesia yang mau nikah di Turki. Menurut aku kalian lebih baik make up sendiri, karena banyak banget aku lihat di TikTok kayak mereka yang nikah di Turki itu gagal gitu make upnya ya guys. Tapi nggak semua, masih ada yang bagus, tapi rata-rata gitu. Karena kebanyakan cewek Turki itu kan memiliki kulit putih bersih, hidung mereka mancung, bulu mata mereka lentik, maksudnya udah perfect gitu. Jadi mungkin untuk mua itu kayak apa ya guys, kayak ya udah gitu, mereka pas belajar kursus itu ya memang modelnya itu ya yang kayak begitu gitu. Jadi untuk orang Asia yang kayak kita ini punya kulit coklat, punya kulit agak gelap, hidung kurang mancung, maksudnya banyak kekurangannya itu. Jadi mereka itu
Gak bisa guys, gak bisa nyocokin foundation sama warna kulit kita, jadi akhirnya ya abu-abu gitu. Dan aku cukup kecewa sih guys sama MUA di sini, karena waktu itu aku pesta pernikahan lagi di sini tuh, pokoknya makeupnya itu kecewa banget, sampai aku buat video di TikTok itu viral banget, banyak banget yang nonton sampai jutaan. Jadi itu culture shock aku, sekalian saran ya buat kalian yang khususnya yang mau resepsi di sini ataupun yang mau nikah di sini. Nomor 4, jadi aku gak expect banget guys, ternyata orang Turki itu sebenarnya kalau udah kenal itu ramah-ramah banget, welcome banget. Dan aku ngelihat di sini kayak keluarga suami aku itu semuanya itu welcome banget, dan bahkan para tetangganya aja kayak welcome banget. Pas aku berkunjung ke rumah mertua aku itu kayak semua itu tetangganya, saudara-saudaranya itu pada datang ke rumah guys, buat ketemu aku gitu, buat kenalan sama aku. Dan karena aku menurut banyak banget aku dengar di luar sana katanya kalau orang Turki kalau sama orang Indonesia itu kayak agak jutek gitu, terus mungkin negatif, lebih lebih banyak negatifnya. Tapi menurut pengalaman aku itu kayak welcome welcome banget, dan aku itu suka banget. Tapi masalahnya guys, terbatasnya karena aku kan belum bisa ngobrol pakai bahasa Turki, jadi aku sedih sih guys jujur, karena aku belum, kalau mereka mereka itu nanya kayak banyak ngobrol gitu, tapi aku nggak bisa jawab gitu. Dan aku kadang-kadang aku nggak tahu apa yang mereka tanyain ke aku gitu, apalagi kalau suamiku lagi gak ada, jadi gak ada yang bisa translate buat aku gitu. Itu sih sedihnya, tapi mereka itu sangat welcome banget dan sangat, pokoknya sangat baik banget lah, pendapat aku ya guys. Itu culture shock aku. Terus selanjutnya aku udah gak tahu ini nomor berapa guys, pokoknya udah lumayan banyak. Selanjutnya orang sini tuh kalau ngomong itu agak-agak ngegas gitu guys. Sebenarnya kalau untuk orang Sunda kayak aku, ngobrol ngegas itu kayak udah hal biasa juga sih di kampung aku, kayak orang ngobrol tapi kayak orang mau berantem gitu. Tapi karena aku di sini aku belum ngerti suasana di sini gitu kan. Kadang kalau mereka itu kalau ngobrol kayak kayak orang berantem, mungkin karena aku belum ngerti bahasanya ya, kayak orang berantem tapi nggak pukul-pukulan gitu loh, nggak main fisik, cuma kayak dari omongannya aja. Ternyata itu bukan berantem guys, itu tuh kayak yang ngobrol biasa normal sebenarnya. Dan di sini tuh kayak aku lihat suami aku sama saudaranya atau sama tantenya atau sama siapa gitu, kadang mereka tuh sama ibunya juga, kadang mereka tuh kayak wewe ngomong tapi gak dimasukin hati. Ya udah, nanti beberapa menit kemudian ya mereka ngobrol lagi kayak biasa gitu. Kalau aku orang Sunda guys, kalau di rumah itu kalau kita berantem kayak ngobrol kayak seharian itu aku bisa kayak nggak mau ngobrol kayak. Jadi orang sini tuh menurut aku kayak cepet mereka berubah cepet, perasaan mereka itu berubahnya itu cepet banget gitu ya. Sebenarnya guys, culture shock aku selama aku tinggal di Turki itu ada banyak banget. Tapi pas aku buat video ini aku malah lupa karena aku nggak catet ya. Aku apa yang ada di otak aja aku obrolin gitu kan. Mungkin yang terakhir aku mau kasih pesan aja buat kalian para gelin khususnya yang mau tinggal di Turki, ataupun banyak kan cewek-cewek Indonesia yang datang ke Turki untuk menikah di sini gitu kan. Aku saran sama kalian, mungkin makanan sama bumbu-bumbu Indo itu udah banyak ya di sini. Tapi kalian harus just tip ataupun nyari warung Indo atau restoran Indo. Mungkin ada banyak tapi ya begitulah guys, harganya berlipat-lipat ya pastinya. Jadi ya selama free bagasi kalian masih tersedia, yang menurut aku lebih baik kalian ya untuk persiapan awal-awal tinggal di sini ya bawa aja gitu secukupnya dari rumah. Kayak ibaratkan kayak yang wajib banget kalian bawa ya Magicom khususnya, karena mungkin aku lihat di sini kalau di toko-toko elektronik itu aku nggak pernah lihat Magicom, tapi mungkin kalian bisa beli di online. Tapi ya itu harganya mahal gitu kan. Tapi kita kan kalau datang ke sini kita kan nggak mungkin langsung belanja online atau kita langsung pergi ke mall-mall, ke market elektronik untuk beli Magicom kan. Jadi ya menurut aku lebih baik kalian bawa Magicom yang mini aja guys, yang kecil, yang untuk setengah liter. Lagian itu cukup kok untuk kalian sendiri atau untuk berdua sama suami.
Terus yang selanjutnya menurut aku perbumbuan, karena di sini itu nggak ada bumbu Indonesia kayak di market-market Turki itu nggak ada bumbu Indonesia kayak bumbu kuning, bumbu merah, kayak penyedap rasa, masako, roiko. Apalagi sasa itu bener-bener nggak ada dan aku belum nemuin pengganti sasa itu apa. Di sini khususnya di bumbu Turki yang bisa gantiin sasa. Kecap manis, guys, di sini tuh aku nggak ada, aku nggak nemu sama sekali kecap manis. Aku udah nyari-nyari ke supermarket, tapi aku belum belum pernah nemu kecap manis. Terus cengek juga, guys, cabai cengek itu di sini aku belum nemu, guys, cuma adanya yang cabai paprika yang gede-gede gitu. Jadi menurut aku kalian buat sambal di rumah ya sekitar ya lumayan lah diplastikin, dipakum gitu untuk persediaan 1 bulan mungkin. Apalagi karena kita orang Indonesia itu, guys, gak bisa lepas dari makanan pedes gitu ya. Aku pun yang gak suka pedes tapi aku suka sambal gitu kan. Terus rencana aku ya, guys, kalau aku pulang ke Indonesia nanti mudik, aku pasti akan buat bumbu kuning, bumbu merah, sambal, aku vakum, aku bawa ke sini. Jadi ya udah, guys, itu aja sharing hari ini di video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya dan salam kenal ya untuk yang baru pertama kali ketemu video ini. Bye bye.